عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin kaum muslimat azzakumullah, melanjutkan pembahasan dari risalah Al-Syekh Dr. Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Fauzan hafizahullah, yaitu kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah. Judul kitabnya di antara prinsip-prinsip dasar akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Di dalam kitab ini dijelaskan atau kandungan dari kitab secara umum menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau membawakan ada 9 prinsip yang didahului sebelumnya oleh muqaddimah, kemudian nanti diakhiri oleh penutup dari kitab menjelaskan tentang sifat-sifat Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, kita masuk sekarang kepada inti daripada prinsip-prinsip, dan malam ini insyaallah mulai prinsip yang pertama di halaman 17. Nah, bagi kitab yang satu cetakan dengan kita di halaman 17, kitab di warna kuning. Baik, berkata al-muallif hafizahullah taala, al-aslul awwal, prinsip yang pertama, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata beliau, prinsip yang pertama, yakni di antara prinsip dasar akidah Ahli Sunnah, yang pertama adalah iman dengan rukun iman yang 6. Ya. Dan pembahasan akidah itu 2 saja, poin globalnya itu 2. Pembahasan akidah terbagi kepada 2 pembahasan saja. Pertama, pembahasan tentang rukun iman yang 6. Yang kedua, pembahasan tentang prinsip-prinsip yang diselisih oleh ahli bid'ah. Padahal itu sudah prinsip kesepakatan para ulama ahli sunnah, tapi diselisih oleh ahli bid'ah. Seperti masalah para sahabat, masalah takdir misalnya juga secara khusus, ya, masalah sikap kepada penguasa misalnya, masalah takfir, pengkafiran, masalah iman. Itu pembahasan di luar dari pembahasan rukun iman yang 6. Jadi ada 2 pembahasan umum secara global, pembahasan akidah. 1 tentang pembahasan rukun iman yang 6, yang kedua tentang pembahasan prinsip agama yang diselisih oleh siapa? Ahli bid'ah. Oleh karena itu buku-buku seperti ini, ikhwan fillah jazakumullah, buku-buku semacam ini, kitab-kitab semacam ini, kitab-kitab akidah, kitab-kitab sunnah, itu adalah kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dalam rangka menjelaskan akidah yang benar kepada umat, plus atau serta bertujuan untuk membantah akidah yang menyimpang dari akidah yang ahli bid'ah. Jadi kitab bantahan, ya, atas penyimpangan ahli bid'ah, yang nanti akan kita bahas insyaallah pada poin-poin berikutnya. Baik, berkata Syekh Fauzan hafizahullah, al-aslul awwal, usul yang pertama, prinsip yang pertama atau dasar yang pertama adalah al-imanu billah. Ahli sunnah itu mengimani Allah. Dan iman kepada Allah ini pada zaman sekalian, iman kepada 4 perkara. Seorang muslim tidak akan benar iman kepada Allah sehingga dia harus mengimani kepada 4 perkara. Ya. Jadi antum tulis judulnya, al-imanu billahi yatadammanu arba'at umur, 4 perkara. Ya. Al-amrul awwal, perkara yang pertama, al-imanu biwujudillah. Iman kepada wujudnya Allah. Itu yang pertama. Yang mana iman yang poin ini, poin pertama ini,
Iman kepada Allah di poin yang pertama ini juga diimani oleh orang-orang kafir secara umum. Abu Jahal mengimani adanya Allah, Iblis mengimani adanya Allah. Al-amru tsani, poin yang kedua, iman kepada Allah itu adalah al-imanu bi rububiyyatihi, beriman kepada rububiyahnya Allah. Ya. Iman kepada rububiyahnya Allah. Dan maksud dengan iman dengan rububiyah Allah, yakni mengimani Allah lah sang pencipta, Allah lah sang pemilik penguasa, dan Allah sang pengatur alam semesta ini. Itu namanya iman dengan rububiyah Allah, yakni iman dengan perbuatan-perbuatan Allah dalam hal menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menurunkan hujan, ya, mematikan, dan banyak. Nah, perbuatan Allah yang banyak itu terangkum dalam 3 poin perbuatan Allah, yaitu penciptaan, pemilik, penguasa, dan pengatur. Jadi al-khalqu itu, ar-rabbu itu, supaya gampang yang menerjemahkan ar-rabbu, rabb itu apa artinya? Ar-rabbu itu kan al-khaliq, al-malik, al-mudabbir. Apa yang maksud dengan Rob? Rob itu sang pencipta, sang penguasa, dan pengatur. Itu semua sudah masuk itu. Perbuatan Allah semua itu masuk dalam 3 poin ini. Apa yang pertama? Pencipta. Yang kedua, penguasa, pemilik. Yang ketiganya, pengatur. Nah, itu Rob. Maka rububiyah Allah artinya penciptaan Allah, kepemilikan, kepenguasaan, juga kepengaturan Allah Subhanahu wa taala. Al-amru tsalits, poin yang ketiga iman kepada Allah itu adalah al-iman bi uluhiyatihi. Beriman kepada Allah itu beriman betul dah? Betul ya? Yang ketiga atau kedua salah? Ketiga. Al-imanu bi uluhiyatihi, beriman dengan uluhiyahnya Allah. Nah, poin yang kedua pun sama, iblis ya percaya dengan rububiyah Allah. Makanya kalau dikatakan apakah iblis beriman? Nah, beriman kepada Allah, tapi iman hanya sebatas poin pertama dan kedua saja. Iman dengan wujudnya Allah, iman dengan rububiyahnya Allah. Bukankah iblis yang mengatakan ketika diperintah sujud kepada Adam, apa kata iblis? Ya, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam? Gitu, iblis ditanya. Apa jawaban iblis? Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari Adam, ya Allah, karena Adam engkau ciptakan dari tanah, sementara aku engkau ciptakan dari api. Yang iblis ngaku yang ciptakan dia siapa? Ini tauhid apa namanya? Atau iman kepada Allah berupa iman rububiyah Allah. Maka kalau ditanya iblis beriman, dia iblis beriman, tapi iman sekedar rububiyah. Apakah sah imannya? Dia tidak sah. Iman harus sah, iman kepada Allah itu harus terpenuhi 4 ini nanti. Kurang berapa kita kurang? Hah? Baik, yang 3 dulu belum selesai. Kurang 2 ya. Baik. Yang ketiga al-imanu bi uluhiyatihi, iman kepada uluhiyahnya Allah. Nah, ini yang Abu Jahal, iblis enggak percaya atau enggak beriman dengan uluhiyah Allah. Karena tidak sah kepada Allah. Karena mana uluhiyah, yakni al-iman bi uluhiyah, jadi maknanya iman dengan uluhiyah itu apa? Al-iman bi anna Allah, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ilahun. Beriman bahwa Allah itu adalah ilah. Ilah itu apa? Sesembahan yang berhak diibadahi. Jadi beriman, uluhiyah itu artinya apa? Beriman bi af'alil ibad, beriman dengan perbuatan hamba dalam beribadah kepada Allah. Beriman meyakini satu-satunya Allah zat yang berhak diibadahi. Beriman satu-satunya Allah yang berhak diibadahi. Maka disebut juga dengan istilahnya tauhid ibadah, selain disebut tauhid uluhiyah. Tauhid ini yang tidak ada pada iblis, tidak ada pada Abu Jahal, tidak ada pada Abu Lahab, tapi yang 2 tadi ada pada mereka. Nah, kemudian yang keempat terakhir, al-imanu billah yatadamman al-iman bi asma'ihi wa sifatihi. Iman dengan nama dan sifat-sifat Allah,
yakni menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan tanpa atau dengan menghindari 4 hal. Antum catat ya, apa yang maksud dengan iman dengan nama dan sifat Allah, yakni menetapkan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla dengan menghindari 4 hal. Dengan menghindari 4 hal, menjauhkan dari 4 hal. Apa yang 4? Yang pertama, tahrif. Jadi menetapkan nama dan sifat Allah dengan tanpa tahrif. Yang kedua, tanpa ta'til. Yang ketiga, menjauhkan dari takyif. Dan yang keempat, menjauhkan dari tamtsil. Ya. Apa yang pertama? Tahrif. Tidak boleh tahrif dalam nama dan sifat Allah ketika menetapkan nama dan sifat. Yang kedua, tidak boleh ta'til, pakai ta. Ta'til. Ta'til. Tidak boleh ta'til. Ta'til itu artinya mengingkari. Ya. Ta'til itu secara bahasa artinya kosong. Ya. Mu'attalah, lebih ke mu'attalah, sumur kosong, tidak ada airnya. Mu'attal yakni kosong. Artinya dalam masalah ini sifat yang mengingkari sifat nama dan sifat-sifat Allah. Itu ta'til artinya. Yang pertama tahrif, kalau tahrif artinya menyelewengkan, merubah makna yang hakiki kepada makna lain dengan cara batil, menyelewengkan makna nama dan sifat dengan cara batil. Yang ketiga, tidak boleh takyif. Takyif artinya membagaimanakan. Sementara yang keempat, tamtsil artinya menyerupakan. Ya. Nah, 4 hal ini diharamkan di dalam nama dan sifat Allah. Dan orang yang melakukan 4 hal ini disebut orang yang berbuat ilhad. Orang yang dinamakan mulhid. Jadi orang yang menyimpang dalam asma wa sifat disebut mulhid. Orang yang menyimpang dalam rububiyah disebut musyrik. Orang yang menyimpang dalam uluhiyah disebut musyrik. Tapi orang yang menyimpang dalam asma wa sifat itu memang istilahnya mulhid. Ya. Orang yang menyimpang di dalam nama dan sifat Allah. Baik, jadi menetapkan nama dan sifat Allah dengan tidak atau dengan menjauhkan dari 4 hal. Apa yang pertama? Tahrif. Apa arti tahrif, ikhwan? Tahrif itu secara bahasa artinya taghyir. Apa artinya? Taghyir, merubah. Namun dalam istilah para ulama yang dimaksud dengan tahrif itu artinya yakni taghyir makna atau lafz sifat, merubah makna atau lafaz dari sifat nama dan sifat-sifat Allah. Merubah makna atau lafaz. Misalnya lafaz istiwa yang artinya beristiwa dirubah lafaznya dengan istaula misalnya. Atau lafaz wajah atau makna wajah, makna tangan, itu namanya tahrif. Jadi orang yang melakukan tahrif itu hakikatnya dia melakukan ta'til karena dia mengingkari sebenarnya hakikat dari sifat Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka mengatakan Allah punya wajah, tidak, kata mereka. Karena wajah yang dimaksud adalah rahmat. Berarti dia mengingkari sifat hakikat wajah bagi Allah. Jelas ya? Sehingga disebutkan oleh para ulama, kullu muharrif mu'attil wa laysa mu'attil muharrifan. Setiap orang yang melakukan tahrif, yang jelas dia itu hakikatnya menta'til. Tapi tidak yang menta'til dikatakan muharrif. Karena kalau muharrif bedanya ta'til dengan tahrif. Kalau ta'til itu mengingkari semuanya. Tapi kalau tahrif mengingkari itu kandungannya. Jadi kalau ta'til itu mengingkari dalil. Allah tidak punya tangan dan wajah, jadi dalil yang diingkari. Tapi kalau tahrif, dalilnya mereka tetapkan, lafaznya mereka tetapkan, tapi mereka rubah maknanya. Jadi kalau tahrif itu yang mereka ingkari itu pendalilannya atau kandungan dari dalil. Kandungan dalil yang nggak ditolak oleh mereka. Jelasnya. Nah, jadi kelompok intinya kawan supaya mudah untuk gini. Kelompok yang menyimpang dalam nama dan sifat itu 2 saja sebenarnya. Yang pertama yang mengingkari
yang kedua yang menyerupakan. Jelas? Yang pertama kelompok yang mengingkari nama dan sifat atau sifat, tidak masalah. Yang kedua menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, Ahlus Sunnah tidak menyerupakan dan tidak mengingkari, yakni menetapkan dengan tanpa menyerupakan. Ini adilnya Ahli Sunnah dalam segala hal, termasuk dalam nama dan sifat. Baik, nanti kan kita lanjutkan pada pembahasan beliau Syekh Fauzan Hafizahullah. Ya. Baik, jadi intinya iman kepada Allah mencakup iman kepada 4 hal. Sebutkan yang pertama nanti. Baik, yang pertama. La. Iman kepada Allah mencakup beriman dengan 4 perkara. Apa yang pertama? Iman kepada wujudnya Allah, adanya Allah. Nah, yang kedua ini iman dengan rububiyahnya Allah. Baik. Yang ketiga kita enggak baik antum? Siapa namanya? Hah? Bayu. Artinya apa? Air. Bayu. Kotor ya, Bayu. Beriman kepada uluhiyahnya Allah. Nah, yang ketiga beriman kepada uluhiyahnya Allah. Apa arti uluhiyahnya? Maksudnya? Sembah, yang disembah. Uluhiyahnya. Baik, uluhiyah itu diambil dari kata al-ilah. Al-ilah. Ilah artinya sesembahan. Ilah artinya sembah. Maka nama Allah itu adalah mustaq dari kata al-ilah. Allah yang artinya dzul uluhiyah, zat yang memiliki apa? Zat yang memiliki hak untuk disembah. Baik, yang keempat iman kepada Allah mencakup iman kepada apa ya, Khi? Iman dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana iman dengan asma dan sifat? Nah, yang dengan cara menetapkan nama dan sifat dengan menghindari empat hal. Apa yang pertama? Menghindari apa? Tahrif. Nah, yang kedua menghindari apa ya? Ayo sekali. Menghindari apa dalam menetapkan nama dan sifat? Yang kedua, takyif. Nah, yang ketiga, takyif. Takyif itu membagaimanakan. Ya. Yang keempat, anta yakin? Tamsil. Tamsil. Apa bedanya takyif dengan tamsil? Ya. Kalau tahrif dengan ta'til jelas ya, tahrif merubah, menyelewengkan sambil tetap menetapkan dalilnya. Cuman kalau ta'til menolak total. Nah, sekarang apa bedanya takyif dengan tamsil? Ikhwan fillah rahimakumullah, takyif dengan tamsil bedanya. Takyif itu, perhatikan, takyif membagaimanakan kalau secara terjemahan. Cuman maknanya bukan itu. Takyif itu begini. Dzikru kaifiyatis sifat, ya. Dzikru kaifiyatis sifat, baik. Biduni muqayyadatin bimumathil. Ya. Atau ghairu muqayyadatin bimumathil. Adapun tamsil, zikru, jangan itu dulu udah bingung bahasa Arab. No. Zikru kaifiyatis sifat, ya, muqayyadatan bimumathil. Nah, terjemahnya, takyif itu menyebutkan bentuk sifat, ya, tanpa menyebutkan padanannya. Padanan itu yang serupanya. Adapun tamsil menyebutkan bentuk sifat dengan menyebutkan padanannya. Contoh takyif untuk supaya paham. Kalau dengan contoh biasa ngerti. Contoh takyif itu orang yang mengatakan contoh takyif, wajah Allah bulat atau tangan Allah panjangnya 7 meter. Nah, ngomong tangan Allah 7 meter, ini namanya takyif. Ngomong wajah Allah itu panjang dan lebarnya sama, misalnya segi 4, itu namanya takyif. Nah, takyif. Tahu ya? Lalu tamsil gimana? Nah, kalau tamsil ngomong begini, wajah Allah seperti wajah saya. Tangan Allah seperti tangannya
makhluk disebutkan, padanannya itu, penyerupanya itu disebutkan. Ya. Misalnya buku ini seperti bukunya si fulan. Berarti ini namanya apa? Buku ini seperti bukunya si fulan. Namanya apa? Takyib atau tamtsil? Tamtsil. Buku ini kuning warnanya, panjangnya sekian, lebarnya sekian. Apa namanya? Takyib. Jelas ya? Nah, berarti ya, dengan istilah lain, tamsil itu adalah takyib muqayyad namanya. Adapun takyib sendiri disebut takyib mutlak namanya. Jelas? Kenapa tamsil disebut takyib muqayyad? Karena membagaimanakan dengan menyebutkan apanya? Padanannya, dengan menyebutkan penyerupaannya. Jelas, maka disebut muqayyad. Muqayyad itu yang diikat, yang dibatasi dengan disebutkan penyerupaannya. Itu tamsil. Nah, yang sesat dalam nama sifat dua ini saja, kawan. Yang pertama yang mengingkari yang disebut mu'attilah, mengingkari sifat atau nama atau sifat atau dua-duanya. Dan masalah yang penting intinya mengingkari. Yang kedua, kelompok yang menyerupakan. Istilahkan dengan mumathilah, musyabbiha, ya. Jadi yang pertama mu'attilah, artinya mengingkari. Yang kedua yang musyabbiha, yaitu ahlu takyib dan ahlu tamsil. Itu yang kelompok menyerupakan. Nah, sekarang kita ingin tahu siapa mu'attilah itu. Mu'attilah itu 5 kelompok yang masyhur. Pertama Jahmiyah. Ini kelompok Jahmiyah ini mengingkari nama dan sifat sekaligus. Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Baik. Yang kedua Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah ini hanya mengingkari sifat, jadi menetapkan nama tapi mengingkari sifat. Kata mereka Allah bernama Ar-Rahim, tapi tidak punya sifat rahmah. Allah Al-Alim, tapi tidak punya sifat Al-Ilmu. Jelas ya? Jadi siapa namanya kelompok Mu'tazilah? Ya antum catat saja dulu nama-nama ini, walaupun antum bingung Mu'tazilah itu Mu'tazilah. Tidak apa-apa, yang penting antum catat sebagai catatan ilmu. Oh, kalau Mu'tazilah nanti kan kita sambil jalan mengkaji nama-nama mereka, siapa pentolannya, siapa pimpinannya, apa kesesatan Mu'tazilah. Karena mereka sesat bukan dalam satu poin saja, jemaah. Seperti Jahmiyah. Jahmiyah itu kaum atau kelompok yang paling sesat. Dia pentolannya bernama Jahm bin Safwan, sehingga namanya yang diabadikan dengan nama itu Jahmiyah, ini Jahm bin Safwan. Ya. Lalu yang ketiga, jadi yang terkenal berapa kelompok tadi? 5. Seperti lainnya, cuma 5 yang masyhur. Yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima, ini disebutnya itu yang ketiga namanya Asy'ariyah, yang keempat namanya Hulawiyah, yang kelima namanya Maturidiyah. Nah, yang 3 kelompok ini sama, yakni mereka menetapkan nama. Lalu mereka menetapkan nama Allah, ya. Ini semua menetapkan nama Allah semuanya. Cuman mereka menetapkan sebagian sifat yang masuk di akal mereka. Sifat Allah yang masuk akal mereka tetapkan. Yang lainnya sifat Allah mereka tahrif. Nah, berarti kelompok yang 3 ini sebenarnya ahlu tahrif. Tapi kenapa dimasukkan ke kelompok Mu'attilah ahlu ta'til juga? Kenapa? Karena kan tadi hakikatnya sebenarnya mereka walaupun mentahrif, mereka tetapkan dalilnya, ya. Allah punya wajah, iya tangan, tapi bukan wajah hakiki. Tapi maksudnya wajah rahmat. Berarti mereka mengatakan Allah tidak punya wajah hakikatnya, kan? Maka masuk ke kelompok apa? Mengingkari Mu'attilah. Maka antum harus hafal Mu'attilah itu berarti ada yang Mu'attilah tulen, ada yang Mu'attilah yang 3 ini Mu'attilah apa namanya? Enggak tulen, apa namanya enggak tulen ini? Nah, juz'i, ya, juz'i hanya sebagian gitu, ya, Pak. Tapi kalau yang 2 kelompok tadi itu kuli itu total. Jahmiyah, Mu'tazilah total mengingkari sifat. Semua, enggak ada satupun sifat yang mereka tetapkan, kecuali satu, ikhwan. Nah, lucunya mereka, semua sifat Allah mereka tolak. Semua, baik sifat dzatiyah, sifat fi'liyah, semua. Satu saja yang dia tetapkan apa? Wujud ada.
Ya, karena gimana kalau sifat wujud itu mereka nggak tetapkan, itu tuh mereka, cuman mereka ini ikhwan ahli taktil semuanya ini, baik yang taktil kulli, yang atau yang taktil juz'i ini sebagian. Itu sebenarnya kalau antum tanya mereka, kenapa mereka melakukan itu? Kenapa mereka mengingkari? Kenapa mereka mengingkari iman? Mereka niatnya tuh baik. Niatnya baik. Niatnya tidak mau menyerupakan Allah dengan makhluk, atau niatnya takut khawatir terjatuh kepada tamsil. Jelas. Kalau dikatakan Allah punya tangan hakiki loh, berarti menyerupakan dengan makhluk. Makhluk punya tangan, kata mereka. Berarti ikhwan, sebenarnya mereka itu sebelum mereka mentaktil, mereka telah terlebih dahulu melakukan tasybih, ya kan? Karena alasan mereka, jadi mereka itu lari dari tasybih terjerumus kepada ta'til, lari dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Demikian mereka ahli ta'til. Maka setiap mu'attilah dikatakan musyabbihah, ya karena itu tadi. Setiap mu'attilah musyabbihah. Setiap orang yang mentaktil disebut musyabbihah juga istilahnya. Kenapa? Karena mereka sebelum melakukan taktil telah terlebih dahulu melakukan tasybih. Dan ini kekhawatiran yang tidak berdasar. Karena menetapkan sesuatu, ikhwan, antum bayangkan sekarang. Coba antum bayangkan dengan hal yang ada di dunia. Menetapkan sesuatu, ya, itu tidak harus menunjukkan menyerupakan, ikhwan. Seperti kita tetapkan, misalnya manusia punya wajah, kita tetapkan juga monyet punya wajah. Apakah dengan menetapkan monyet punya wajah, manusia punya wajah, telah menyerupakan wajah manusia dengan wajah monyet? Tentu tidak. Kursi punya kaki, meja punya kaki, manusia pun punya kaki, gajah punya kaki. Apakah dengan menetapkan kursi punya kaki, meja punya kaki, manusia punya kaki, kita menyerupakan meja dengan manusia? Karena sama namanya saja? Tidak, jemaah. Apalagi Allah punya wajah, Allah punya jari, Allah punya betis, Allah punya tangan, Allah dohik tertawa, Allah azza wa jalla al-ajab, Allah kagum, Allah cinta, Allah murka. Ini kan semua sifat-sifat Allah. Apakah karena sifat itu semua dimiliki manusia? Bahkan Allah berilmu, manusia pun berilmu. Allah qudrah, manusia pun qudrah, manusia pun punya kemampuan. Allah berkehendak, manusia pun berkehendak. Apakah dengan itu berarti kita menyerupakannya? Dalam makhluk saja beda, padahal namanya sama, ya, maknanya sama. Makna kaki ya kaki, cuman kaifiatnya, hakikinya berbeda. Maka demikian pula kita menetapkan semua itu bagi Allah. Kenapa kita tetapkan? Ya karena Allah yang tetapkan. Di dalam Quran Allah punya tangan disebutkan. Dalam hadis katanya Allah, Allah turun ke langit dunia. Apa kita dengan sebab mendahulukan akal sehingga mengatakan Allah tidak turun? Padahal Nabi mengatakan turun yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya. Nabi mengatakan yanzilu Rabbuna, Rabb kita turun. Loh, kalau gitu siapa kalau kalian katakan yang tidak turun itu bukan Allah, karena kalian tidak ingin menyerupakan Allah yang makhluk, karena makhluk turun, Allah turun. Maka kata mereka yang turun malaikatnya. Ada lagi yang mengatakan yang turun itu rahmat. Nah, dijawab jemaah oleh Ahlus Sunnah, kalau yang turun malaikatnya, masa malaikat mengatakan qala? Lalu kata Nabi berkata, siapa yang berkata? Kita baca hadisnya. Qala berkata, man yad'uni fa astajibala, siapa yang doa aku ijabah. Man yas'aluni fa utiya, siapa yang minta aku beri. Man yastaghfiruni fa aghfirlah, siapa yang mohon ampun aku akan ampuni. Masa yang ngomongin malaikat, teman? Qala, Allah berfirman, yang turun memang Allah, kata Nabi. Taib, yang turun rahmatnya. Saking gak maunya mereka menetapkan yang turun itu Allah. Kenapa? Karena takut kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk, yang makhluk pun turun. Dari meja, dari lantai, dari atas ke bawah, makhluk turun. Jelas, jelas. Jadi batil yang
mentahrif turunnya Allah dengan malaikatnya atau atau rahmatnya. Maka Ahlus Sunnah mengatakan yang turun itu Allah zatnya. Kenapa harus pakai kata zatnya? Ini mungkin antum sering, atau mungkin nanti suatu saat antum mendapatkan pertanyaan demikian. Kalian pun telah merubah. Mana dasarnya dalam Quran, dalam hadis nggak ada kata-kata zatnya? Mana tangan dengan tambahan kata hakiki? Nggak ada kata hakiki dalam Quran, dalam hadis. Tangan saja. Maka antum jawabannya gini, teman. Jawabannya adalah kami ahli sunnah mengatakan Allah turun zatnya. Tangan disebutnya hakiki. Kenapa? Karena dalam rangka membantah kalian, yang mana kalian telah mengatakan yang turun bukan Allah. Karena kalian mengatakan tangan itu bukan tangan hakiki, tapi tangan rahmat, kekuasaan dan yang lainnya. Maka kami dalam rangka membantah kalian, sehingga perlu dijelaskan. Tangan itu maksudnya hakiki, tangan Allah. Wajah hakiki, turun pun yang turun zatnya Allah. Cuman turunnya tidak seperti turunnya makhluk. Kita punya kaidah. Jelas ya, jadi munculnya ungkapan zatnya hakiki ini sebab membantah. Jadi wajib dibantah. Karena ahli bidah telah salah. Yang katanya turun rahmat, yang turun malaikat, ini bukan zatnya Allah, sehingga kita ditegaskan dengan ungkapan Allah turun ke dunia zatnya. Ya. Padahal memang tidak ada dasarnya, maksudnya tidak ada lafaz itu dalam Quran, dalam hadis, tapi maknanya ada dalam Quran, dalam hadis, dan memang hakiki. Karena menyelewengkan makna perlu kepada dalil. Mana makna yang turun malaikatnya? Bahkan justru bertentangan dengan hadis itu sendiri. Yang turun Allah, yang berfirman Allah. Namun turunnya apa kata ya kita jemaah? Turun kayak dari meja loncat ke bawah. Kalau kita turun dari meja loncat, mejanya kosong kayak gitu, lah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, ayat ini kaidah dalam membantah dua kelompok secara umum tadi. Laisa kamitslihi syai' ini bantahan kepada kaum musyabbihah, ahlu takyid dan ahlu tamtsil. Lalu ayat wa huwas samiul basir ini adalah bantahan kepada kaum mu'attilah, baik yang menolak secara total ataupun yang mentahid dari sifat Allah. Jadi Mu'attilah ada berapa kelompok secara umum? Secara umumnya Mu'attilah ada berapa kelompok? 5 ya. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Asy'ariyah itu siapa maksudnya, kawan? Asy'ariyah itu yakni pemahaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebelum tobatnya. Ya, Abu Musa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau Abu Musa siapa? Sahabat. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebelum tobatnya. Adapun sekarang setelah tobat beliau ya tidak berkeyakinan seperti itu. Dia tobat kepada akidah salaf, akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang keempat Maturidiyah dan kelima Kullabiyah. Yang dua Mu'attilah, yakni Mu'attilah kulli. Yang tiga ini Mu'attilahnya juz'i, karena dia tetapkan sebagian sifat yang masuk akal. Di antaranya 7 sifat yang ditetapkan oleh kaum Mu'attilah juz'i atau oleh Asy'ariyah secara khusus. Sifat 7-nya apa, kawan? Sifat al-haya, sifat al-iradah, sifat al-qudrah, sifat al-ilmu, sifat as-sama, sifat al-basar, dan sifat al-kalam. 7 sifat. Kenapa 7 sifat ditetapkan? Karena masuk akal. Memang Tuhan itu ya harus kalam. Masa punya Tuhan bisu? Punya Tuhan harus ada ilmu. Masa punya Tuhan bodoh? Tuhan itu harus al-qudrah, harus iradah, harus sama, harus basar, melihat, mendengar. Masa punya Tuhan buta? Masa punya Tuhan tuli? Jadi secara akal bisa ditetapkan. Adapun tangan, wajah, Allah turun, Allah tertawa, Allah apa namanya lagi, Allah al-ajab, Allah kagum, ini tidak masuk akal karena sama dengan makhluk atau mereka. Cuman anehnya, kenapa ketika dia menetapkan sifat yang 7, padahal sifat 7 pun manusia memilikinya, kenapa nggak takut kepada tamtsil? Heran kan? Bukankah Allah berilmu juga manusia berilmu? Bukankah Allah iradah, qudrah, sama, basar, manusia pun memilikinya? Ya, itu alasan mereka. Yang 7 ini masuk akal, yang lainnya tidak masuk akal, itu saja. Ya, baik. Itu nanti akan dibahas lebih lagi pada pembahasan asma wa sifatnya insyaallah. Apa bedanya takyif dengan tamtsil? Baik, anta ya. Kalau takyif apa? Menyebutkan bentuk sifat tanpa menyebutkan keserupaan. Tanpa menyebutkan padanannya atau keserupaannya. Itu jadi diistilahkan pula dengan takyif mutlak. Baik.
Antum, apa bedanya dengan tamsil? Kalau tamsil menyebutkan bentuk sifat dengan menyebutkan padanannya, penyerupaannya. Nah, kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Syekh Hafizahullah di halaman 17 ya. Al-imanu billahi lalu wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi. Perhatikan ikhwan, bukan kitabihi loh, kutub. Kalau kitab itu satu, kalau kutub banyak. Berarti menerjemahkannya kepada kitab-kitabnya Allah. Ya, kalau kitabnya bukan satu. Jadi kita tidak boleh beriman dengan Al-Quran saja tanpa beriman dengan kitab-kitab yang lain. Seluruh kitab-kitab. Dan setiap Rasul punya kitab ya teman. Seluruh Rasul itu punya kitab ya. Dan Rasul disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad jumlahnya itu 315. Berarti kitab itu, karena setiap Rasul punya kitab, berarti sekitar ada 300 berapa? 15 kitab. Cuman yang kita tahu hanya berapa? Ada 5 saja ya, termasuk suhuf Ibrahim. Kemudian juga bisa 6 kalau suhuf Musa dibedakan dengan Taurat. Karena ada ulama yang mengatakan lain suhuf Musa, lain pula Tauratnya Nabi Musa, lain. Ada yang mengatakan itu juga. Suhuf Musa itu ya Taurat. Berarti kalau suhuf Musa itu Taurat, kita hanya tahu 5 saja kitab yang Allah sebutkan dalam Quran. Jadi Al-Quran, At-Taurat, Al-Injil, Waz-Zabur, wa suhuf Ibrahim. Ya, suhuf Ibrahim. Kayak turunnya. Oke. Taurat dan Injil turunnya sama. Tapi beda. Seluruh kitab turunnya sama melalui Jibril. Cuman bedanya kalau Taurat itu turunnya bukan. Jadi kalau kitab-kitab lain ditulis oleh Nabi atau ditulis oleh sahabatnya Nabi atas perintah Nabinya berdasarkan wahyu. Namun Taurat itu turun sudah berupa catatannya sudah tertulis. Disebutkan yang nulisnya Allah. Kalau Taurat, jadi Taurat itu sudah berbentuk alwah. Alwah itu sudah berbentuk papan yang ditulis entah dari batu, entah dari seng, entah dari baja, dari besi, entah kertas, pokoknya sudah berbentuk. Itu namanya kitab Taurat. Nanti akan dibahas. Baik. Wa rusuli, demikian pula Rasul. Jadi bukan Rasul lihi, tapi Rusul. Kalau Rasul itu satu, Rasulani 2, kalau Rusulun banyak. Berarti beriman dengan para Rasul. Iman dengan para Rasul. Ikhwan bin Nazarullah, orang Yahudi, orang Nasrani, beriman tidak dia kepada Allah? Beriman. Iman tidak dengan hari akhir? Beriman. Iman tidak dengan para nabi? Beriman. Terus dia berarti Muslim dong? Nah, inilah orang-orang liberal dalilnya. Mereka Muslim sama-sama kita. Iman kepada Allah, iman. Ya Syekh, orang Yahudi Nasrani disebut kafir karena tidak beriman dengan Muhammad. Kalau beriman dengan Muhammad, maka dia Muslim. Siapapun orang, walaupun iman kepada Allah mantap, ibadah mantap, tidak beriman satu orang Nabi saja, maka dia telah kufur kepada seluruh Nabi. Dan kufur kepada Nabi, kufur kepada Allah. Tidak sah imannya kepada hari akhir, tidak sah imannya kepada para Nabi yang lainnya. Bahkan Nasrani, hakikatnya dia bukanlah pengikut Musa, bukanlah pengikut Isa yang sejati. Karena kata Nabi Isa, wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil, inni Rasulullah ilaikum, musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Yani Nabi Isa pesan wasiat kepada Bani Israel umatnya, nanti akan ada Rasul namanya Ahmad, imani. Kalau engkau jadi pengikut sejatiku harus iman dengan Ahmad. Ternyata enggak ada yang iman. Berarti dia itu bukan pengikut sejati Nabi Isa. Dusta keimanannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Justru pengikut Isa yang sejati ya kita kaum muslimin. Kita iman dengan seluruh Nabi, mengimani tanpa la nufariqu baina ahadin min rusuli. Tidak kita bedakan namanya Nabi, semuanya Nabi Rasul adalah orang yang mulia. Cuman kita yakini memang ada Nabi Rasul itu
bertingkat-tingkat kemuliaannya. Cuman kita imani secara global Nabi Rasul orang-orang yang hebat mulia, semuanya mulia daripada manusia biasa lainnya. Cuman kemuliaannya bertingkat-tingkat. Ya. Siapa yang paling mulia? Yang paling mulia di antara Nabi dan Rasul adalah Rasul. Jadi urutannya gitu cuma. Nabi dan Rasul yang paling mulia. Baik. Di antara Nabi dan Rasul yang paling mulia para Rasul. Baik. Karena tidak setiap Rasul itu Nabi. Ya, baik. Tidak setiap Nabi itu Rasul. Tapi setiap Rasul pasti Nabi. Maka yang paling mulia tingkat kerasulan daripada kenabian. Jelas ya? Lalu di antara para Rasul yang mulia adalah ulul azmi minar Rasul. Ada khilaf siapa ulul azmi. Cuma kalau kita ambil pendapat jumhur ya ulul azmi 5 orang. Dari mulai Ibrahim, Muhammad, Nuh, Musa dan Isa. Nah, di antara ulul azmi minar Rasul siapa yang paling mulia? 2 orang. Muhammad dan Khalilur Rahman. Muhammad SAW dan Ibrahim. Lah, di antara Muhammad dan Ibrahim siapa yang paling mulia secara mutlak? Nabi Muhammad SAW. Demikian. Jadi kita imani semuanya mulia para Nabi Rasul, cuma yang paling mulia bertingkat kemuliaannya. Baik, wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhir. Kemudian ikhwan, yang menarik di sini kata al-iman diulangi ketika menyebutkan qadar. Jelas? Dan itu dalam hadisnya juga demikian. Ketika Nabi ditanya oleh Jibril tentang apa itu iman, maka Nabi menjawab, kata Nabi, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Anehnya nih, ketika ngomong takdir itu Nabi diulang kata iman. Tapi ketika iman Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, tidak ada diulang kata iman. Tapi giliran takdir kenapa diulang? Nah ini kata para ulama, penekanan iman kepada takdir ini lebih utama. Jadi iman kepada Allah dan takdir ini luar biasa coba. Makanya banyak orang tersesat dalam masalah takdir. Nanti akan ada pembahasan insyaallah. Tapi ya. Nah baru kemudian Syekh menjelaskan, hafizahullah, al-imanu billah huwa iqraru bi rububiyyatihi wa ilahiyatihi, yakni al-iqraru atau al-iqrar bi anwa'i tauhid salasati. Al-iman kepada Allah, iman kepada Allah, huwa dia adalah al-iqraru, menetapkan. Al-iqrar artinya menetapkan bi rububiyyatihi, terhadap rububiyahnya Allah, wa ilahiyatihi, dan kepada uluhiyahnya Allah. Uluhiyah itu dari kata ilah, al-ilah. Ya, alaha yani abada, ya'budu ibadatan. Baik. Adzan dulu. Baik, ya, fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa qatilah azakumullah, melanjutkan perkataan dari Syekh Hafizahullah, al-imanu billahi wa al-iqraru bi rububiyyatihi wa ilahiyatihi, yakni al-iqrar bi anwa'i tauhid tsalatsa. Iman kepada Allah, yakni mengimani dengan menetapkan rububiyahnya Allah. Tadi sudah kita jelaskan, rububiyah yakni meyakini Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang menguasai, memiliki, dan Allah lah yang mengatur. Yani mengimani dengan perbuatan-perbuatan Allah, itu rububiyah. Wa ilahiyatihi, dan meyakini yakni bahwa Allah lah yang wajib diibadahi, disembah, dipertuhankan, itu ilahiyah. Uluhiyah itu adalah mempertuhankan Allah dengan menyembah, beribadah kepadanya. Yakni al-iqrar bi anwa'i tauhid tsalatsa, yakni menetapkan tauhid yang tiga. Jangan terpengaruh antum dengan perkataan sebagian orang menetapkan tauhid terbagi tiga, ini sama dengan trinitas katanya. Dan ini kan hanya masalah pembagian bisa, dan kita katakan tidak harus juga dengan tiga pembagian tauhid. Tauhid juga dibagi dua. Ya. Boleh tauhid itu dibagi dua, boleh juga dibagi tiga. Dibagi dua itu maknanya tauhid itu dibagi kepada pertama tauhid al-ma'rifah wal ilm. Yang kedua tauhid al-talab. Nah, tauhid al-ma'rifah wal isbat wa al-ilm itu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Adapun tauhid al-talab itu tauhid uluhiyah. Atau dirinci dibagi tiga, rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Jadi rububiyah dan asma wa sifat jemaah itu termasuk tauhid yang hanya kita tetapkan saja. Kita imani, kita tetapkan saja, tidak ada konsekuensi untuk beramal. Adapun tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, itu tauhid yang berkonsekuensi, kita tujuan diciptakan itu untuk kita beramal, perbuatan hamba. Adapun tauhid yang rububiyah dan asma wa sifat ini tauhid yang untuk kita imani, kita tetapkan saja. Jelas, kita ilmui, kita tetapkan Allah yang menciptakan, kita tetapkan Allah memiliki nama dan sifat-sifat, ya, dengan tanpa melakukan empat hal tadi. Tidak masalah pembagian, karena ini pembagian tauhid bagi tiga, jemaah sekalian. Ini pun sebenarnya tidak ada di zaman Rasul tauhid bagi tiga, perkataan tauhid bagi tiga tidak ada. Tapi itu adalah penjelasan para ulama hasil daripada al-istiqra, yang meneliti dari dalil-dalil yang ada. Dan di dalam Quran memang tauhid, kalau kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya itu ada tiga jenis tauhid ini. Tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Hatta dalam surat Al-Fatihah ada tiga jenis tauhid di sana. Ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, ini tauhid apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sana ada tauhid misalnya alhamdu, ya, berupa pujian hanya milik Allah, maka ini adalah merupakan tauhid asma wa sifat. Rabbul, alhamdulillah rabbi al-alamin, di sana ada tauhid rububiyah. Kemudian iyyaka na'budu, tauhid uluhiyah. Kemudian ar-rahman ar-rahim, tauhid asma wa sifat. Ini dalam Al-Fatihah sendiri terkandung beberapa macam jenis tauhid. Dan itu banyak di dalam Al-Qur'an. Wa i'tiqadiha wal 'amali biha, dan meyakini tauhid yang tiga itu dan mengamalkan tauhid yang tiga, yaitu konsekuensi dari tauhid yang tiga. Wahiyah, dan dia tauhid yang tiga itu adalah tauhidur rububiyyati wa tauhidul uluhiyyati wa tauhidul asma'i was sifati. Tauhid rububiyah, tauhidul uluhiyah,
tauhid asma dan sifat. Fa tauhidur rububiyyah maknahu, maka tauhid rububiyah maknanya kata Syekh hafizahullah adalah tauhidullahi bi af'alihi, yakni maknanya mengesahkan Allah bi af'alihi dalam perbuatan Allah. Yani kita ini meyakini dan menetapkan bahwa Allah satu-satunya dalam perbuatan Allah yang menjadi kekhususan bagi Allah. Berupa apa? Minal khalqi, seperti menciptakan, wal rizki, memberi rizki, wal ihya'i, menghidupkan, wal imatati, dan mematikan, ya. Rabbu kulli syai'i wa malikuhu. Wa annahu rabbu kulli syai'in wa malikuhu. Dan bahwasanya Allah lah dia Rabb segala sesuatu dan pemilik segala sesuatu. Ya. Jadi maksudnya di sini perkataan dari Syekh Hafizahullah yang dimaksud dengan tauhid rububiyah yakni apa? Kita mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Perbuatan Allah kan banyak disebutkan, mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Lalu kata Syekh disimpulkan dia itu Rabb segala sesuatu. Maka Rabb di sini tadi terjemahannya 3 poin dari perbuatan Allah yang banyak: menciptakan, menguasai, memiliki, dan mengatur segala sesuatu, dan wa malikuhu, pemilik segala sesuatu. Ini secara singkat demikian tauhid rububiyah. Yang mana ini diimani juga atau diyakini juga oleh iblis, oleh orang-orang musyrikin Quraisy, musyrikin Makkah pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, wa tauhidul uluhiyah maknahu. Sementara tauhid uluhiyah maknanya adalah ifraduhu, mengesahkannya. Ini siapa? Allah. Bi af'alil ibad, dengan perbuatan hamba. Allati yataqarrabuna biha ilaihi, yang perbuatan hamba itu mendekatkan mereka dengannya ilaihi, kepada Allah. Jadi kalau tauhid uluhiyah dinamakan pula tauhid ibadah, karena hamba hanya mengkhususkan ibadah kepada Allah, atau disebut juga dengan uluhiyah kalau disandarkan kepada al-ilah. Al-ilah artinya sesembah. Jadi kita meyakini satu-satunya Allah yang berhak disembah, mengesahkan perbuatan hamba hanya kepada Allah saja dalam beribadah. Baik. Idza kana mimma syara'ahu Allah, jika apa-apa yang perbuatan hamba itu disyariatkan oleh Allah. Jadi sesuatu disebut ibadah kalau disyariatkan oleh Allah. Disebut bertakarrub kepada Allah dengan perkara yang disyariatkan. Kaddu'ai, seperti doa. Doa itu ibadah karena disyariatkan. Jadi ada perintah atau Allah memuji sesuatu disebut ibadah, teman. Imma perkara diperintah oleh Allah atau perkara itu dipuji, baik perbuatannya atau orang yang melakukannya, itu ibadah. Sesuatu yang dipuji itu ibadah, baik perbuatannya ataupun orangnya, atau diperintah oleh Allah, itu ibadah. Makanya kalau sesuatu nggak diperintah oleh Allah, ya, tidak pula dilarang oleh Allah, maka itu perkara yang bukan ibadah, hal-hal yang sifatnya mubah, namun bisa berubah jadi ibadah jika diniatkan dalam rangka taqarrub. Makan antum, tidurnya antum bisa jadi ibadah. Padahal makan, minum itu tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman bisa menjadi ibadah ketika antum niatkan karena Allah. Misalnya, makan saya pagi ini niat supaya ngaji nanti tidak ngantuk misalnya. Itu kan berarti nilainya ibadah. Makannya ibadah. Makan apa? Nasi pecel misalnya. Makan nasi pecel hari ini supaya saya ngaji tidak ngantuk. Atau saya tidur siang ini supaya nanti malamnya bisa tahajud. Nah, tidur seperti itu ibadah. Memberi nafkah kepada istri bisa menjadi ibadah jika dia meniatkan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk supaya anak istri bisa beribadah kepada Allah. Dalam rangka misalnya untuk mengharapkan wajah Allah misalnya. Ini adalah ibadah. Jika tidak, itu antum kan ada orang memberi anak istri makan, itu dia hanya sekedar karena saya suaminya. Ya sudah, karena suaminya memberi makan, itu saja. Tidak ada nilai ibadahnya, Pak. Tapi ketika dia mengharap wajah Allah,
Satu suap, yang kau suapkan ke mulut istrimu kata Nabi ibadah. Hatta mata jauh di timurati, sampai apa yang kau suapkan ke mulut istrimu jadi ibadah. Dari hadis ini, sebagian sahabat pulang ke rumahnya langsung menyuapi istrinya. Istri kami disuapi setelah mendengar hadis ini. Karena dohirnya hadis menyuapkan. Ya. Karena maksudnya apa yang dimakan saja oleh istri kita, walaupun tidak disuapkan, walaupun dia nyuap sendiri pun, tapi uang dari kita itu luar biasa. Nilainya ibadah sedekah. Bayangkan kalau istri kita makan 7 piring sehari, bayangkan berapa nilai kita yang kita dapat. Dan itu menderita orang-orang yang jomblo, yang belum laku cuma. Dari mana dia dapat pahala? Dia cuma sholat saja, puasa. Itu kecil. Karena yang kawin pun sholat puasa. Makanya kata Nabi, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfal iman." Jika seorang hamba kawin, maka sempurna separuh agamanya. Artinya sehebat apapun tuh bujangan ibadah kepada Allah, bujangannya jomblo, hebat ibadahnya, tetap saja tidak sempurna agama dia. Tidak sempurna ya, Pak. Maka jangan sombong, bujangan ibadah jangan sombong. Kalah antum sama bapak-bapak yang sudah kawin. Nah kalau begitu istri satu, bagaimana bayangkan kalau istrinya 2, 3, 4? Tapi mana? Ada tapinya. Dan Allah kan tidak memutlakkan. Awas, ayat itu Allah tidak memutlakkan. Ya. Ketika Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Jika melihat ada yang kau anggap baik dari wanita, maka nikahilah 2, 3 atau 4. Baik. Apakah ayat sampai di sini? Tidak. Ini ayat masih koma. Ada sambungannya, belum titik ayat ini. Apa sambungannya? Fa in khiftum alla ta'dilu kam wahidatan aw ma malakat aymanukum. Tapi jika kalian khawatir, perhatikan, baru khawatir itu oleh jemaah. Jika kalian khawatir tidak sanggup berbuat adil, apa kata Allah? Jangan, satu saja. Nah, berarti ayat ini sebenarnya membela para ibu-ibu sebenarnya. Tapi kenapa ketika mendengar ini banyak ibu-ibu yang baper ketika mendengar ayat ini? Seolah-olah ayat ini memojokkan ibu-ibu, memerintahkan para suami poligami. Tidak, justru kata Allah, jangan kawin kalau khawatir dirasa tidak sanggup adil. Berarti tidak boleh. Makanya hukum poligami tidak langsung sunnah, tidak. Bisa haram. Kalau dikhawatirkan dia tidak sanggup berbuat adil. Satu saja belum benar dia ngurus istrinya. Istrinya aja belum jilbaban, masih satu. Kawin pula lagi. Ya, belum benar ngurus istri satu. Jadi bisa haram, bisa wajib. Wah, kapan ini? Bisa wajib cuma. Ya. Jadi jangan dipahami langsung sunnah saja. Bisa haram, bisa makruh. Karena dia menikah. Sudahlah, nanti ibu marah. Kemudian mana tadi? Baik, allati kaddu'a wal khawf. Baik, seperti doa. Mana dari yang menunjukkan doa adalah ibadah diperintah? Banyak dalam Quran. Ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Banyak ayat semacam ini. Wal khawfi dan takut, wal rajai dan berharap, wal mahabbati cinta, wal dhabhi menyembelih. Dalil menyembelih beritanya mana? Menyembelih itu yang di dalam Quran disebutkan bahwa yang namanya menyembelih itu adalah bentuk syariat Allah yang Allah syariatkan kepada seluruh umat. Jadi seluruh umat ada ibadah menyembelihnya. Jadi dalam Islam dan agama seluruh para nabi dan rasul itu ada ibadah taqarrub kepada Allah dengan cara mengalirkan hewan kurban atau dengan cara mengalirkan darah hewan. Dan kemarin ada postingan di Facebook katanya di tanggal 10 ini pembantaian besar-besaran umat Islam kepada binatang. Apa ini macam ibadah? Ini nggak baca ayat. Itu Allah ingin hamba-hambanya ini bentuk taqarrub kepada Allah dengan cara mengalirkan darah hewan sebagai bentuk syukur hewan untuk nanti dimakan. Ya, dimakan. Kita sembelih itu dalam rangka untuk kita makan, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pula yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah.
orang jahiliyah ketika nyembelih hewan untuk berhala, itu mereka darahnya saja yang mereka cikratkan di berhala tersebut. Adapun dagingnya mereka makan. Kalau umat Islam sekarang ketika nyembelih untuk Nyi Blorong atau Nyi Roro Kidul, itu mereka buang daging-daging ikan eman. Tapi nggak boleh memang kita makan sesembelihan untuk selain Allah dalam rangka pengagungan. Nggak boleh, haram, itu dianggap bangkai. Cuman maksudnya masih kalah cerdas dengan orang-orang jahiliyah dulu. Kalau jahiliyah mereka untuk berhala, mereka cikratkan saja di pohon atau di yang dianggap keramat supaya terkena darahnya, kemudian dagingnya mereka makan rame-rame. Beda dengan kaum muslimin yang berbuat kesyirikan dalam hal penyembelihan. Dan ingat ya kawan, menyembelih ini tidak terbagi syirik shagir atau syirik akbar, syirik asghar, enggak. Yang namanya menyembelih itu semuanya syirik akbar. Tidak boleh ada pembagian syirik asghar, tidak ada. Ya. Paling kalau ada pun dibagi kepada syirik asghar itu dalam menyembelih, yakni istilah lain dari istilah bid'ah. Menyembelihnya untuk Allah, berkurban, akikah dan semisalnya untuk Allah, tapi di tempat tertentu yang dia inginkan, seperti di kubur tertentu, di kuburan tertentu. Nah itu sembelihan semacam itu dia sembelihan yang bid'ah sebenarnya. Cuman ulama memberikan nama dengan istilah lain, yaitu syirik kecil. Tapi kalau secara zat penyembelihan sendiri tidak ada yang dibagi pada syirik kecil. Semua penyembelihan untuk selain Allah dalam rangka, ingat, awas, pengagungan. Jadi kalau bukan dalam rangka pengagungan kepada selain Allah, menyembelih selain Allah itu dianjurkan, seperti menyembelih untuk tamu. Ingat ya, dalam Islam memuliakan tamu dengan menyembelih hewan, ya, itu sangat dianjurkan. Dan itu kan tanpa ada pengagungan. Tapi kalau yang maksud pengagungan itu gini, menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, untuk jin, untuk Dewi Sri, ya, yang itu budaya. Nah, jadi budaya itu kita ada arti budaya, silakan. Tapi nih budaya nyembelih untuk Dewi Sri, nyembelih untuk Nyi Blorong, itu budaya yang bertentangan sekali dengan Islam. Budaya-budaya yang lain silakan, yang Allah tidak melarang, Islam tidak melarang. Ya. Baik. Kemudian wan nadri, dan bernadar itu ibadah. Karena Allah memuji orang-orang yang menunaikan nadar di dalam Al-Quran, wal isti'anati wal isti'adati, dan beristi'anah serta beristi'adah. Isti'anah artinya thalabul aun, kalau isti'adah artinya thalabul aun, minta. Isti'anah ini bantuan atau pertolongan, adapun isti'adah minta perlindungan. Pokoknya yang timbangan kata dengan isti dalam bahasa Arab maknanya tolak, meminta. Istikhara, isti'adah, isti'anah, istighotsah, istisqa, itu semuanya bermakna tolak. Istikhara talabul khair, meminta yang terbaik. Istisqa talabus suqya, meminta turun hujan. Istighfar talabul maghfirah, meminta ampunan. Isti'anah talabul aun, meminta pertolongan. Isti'adah talabul aun, meminta perlindungan. Istighotsah talabul ghaus, meminta bantuan saat darurat. Itu istighotsah. Jadi bedanya istighotsah, isti'anah dengan isti'adah itu dalam hal darurat tidak daruratnya. Kalau istighotsah itu darurat sifatnya, Pak. Darurat. Ya. Apa? Kalau isti'anah minta pertolongan secara umum. Kalau isti'adah ini minta perlindungan, berlindung dari sesuatu yang jahat, yang buruk. Baik, wal istighosah was salati was shaumi wal haji wal infaqi fi sabilillah wa kulli ma syara'ahu Allah wa amara bihi. Salat, saum, haji, infak di jalan Allah, dan setiap ma wa kulli ma syara'ahu Allah, dan setiap apa yang Allah syariatkan, wa amara bihi, dan Allah perintahkan. Jadi setiap yang Allah perintahkan itu berupa disebut ibadah, atau sesuatu yang dipuji disebut ibadah. Taubat ibadah bukan? Ibadah karena Allah puji. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Dan juga Allah perintahkan ya nas atau ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintah. Terus apa lagi di sini?
wa amara bihi la yusyrikuna ma'allahi ghairahu fihi. Tidak boleh menyekutukan bersama Allah dengan selain Allah fihi dalam perbuatan hamba tersebut ketika taqarrub kepada Allah dalam beribadah tersebut. La malakan, perhatikan jangan salah baca. Kalau malikan, la malikan, malik artinya raja. Di sini bukan malik tapi malak. Malak itu apa artinya? Malaikat. Satu, malakani dua malaikat. Kalau banyak malaikatun, kalau jamaknya malaikatun. Jadi kalau malaikat satu dalam bahasa Arab itu bukan malaikat. Malaikat satu dalam bahasa Arab itu malakun. Malaikat dua malakani. Malaikat ake malaikatun. Ya. Wala nabiyan, tidak pula yang dijadikan sekutu dalam ibadah itu tidak pula nabi. Wala waliyan, tidak pula wali, wala ghairahum, dan tidak pula selain mereka. Ya tentu lebih layak lagi. Wong ini saja sudah malaikat, nabi, wali, apalagi yang di bawah itu seperti preman misalnya. Ya, preman dijadikan sekutu kan ada preman mati di kubur disangka keramat kuburannya. Bahkan di Kalimantan pemerintah Kalimantan mana gitu membongkar kuburan yang dikeramatkan, ternyata isinya cuma sebongkah kayu cuma sudah kadung dikeramatkan dibangun kuburannya. Ini musibah. Ya, musibah. Baik. Terakhir kita baca wa tauhidul asma'i was sifat maknahu. Sementara tauhid asma' was sifat maknanya adalah isbatu ma asbatahu Allah li nafsihi, yaitu isbatu menetapkan ma apa-apa asbatahu Allah yang Allah tetapkan li nafsi untuk dirinya. Di mana? Di dalam Quran. Ya. Au asbatahu lahu rasuluhu, atau yang ditetapkan bagi Allah oleh Rasulnya. Di mana? Kalau oleh Rasul di dalam hadis. Karena ada nama yang tidak ditetapkan dalam Quran, ada sifat yang tidak ditetapkan dalam Quran tapi di dalam hadis. Contoh, nama Allah Ar-Rabbu. Nama Allah Ar-Rabbu dalam Quran tidak ada cuma. Antum bongkar Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada Ar-Rabbu nama Allah, tidak. Paling adanya itu Rabbul Alamin gitu ya. Tapi Ar-Rabbu dengan alif lam al itu tidak ada. Adanya di dalam hadis. Berarti Ar-Rabbu itu nama Allah. Maka antum memberi nama anak boleh Abdul Rabb. Ya, Abdul Rabb gitu. Maknanya hamba Ar-Rabb. Dalam hadis disebutkan kata Nabi aqrabu ma yakunu minal 'abdi ma'ar Rabb. Sedekat-dekat hamba dengan Ar-Rabb. Ar-Rabb berarti Allah. Itu wa huwa sajid ketika hamba sedang sujud. Faksiru doa, perbanyak ketika sujud itu berdoa. Jadi tauhid asma wa sifat artinya menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Quran ini, atau yang ditetapkan baginya oleh Rasul Rasulnya di dalam hadis minal asma'i wa sifat. Yang ditetapkan itu apa? Berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jelas. Lalu wa tanzihullahi, dan mensucikan Allah amma nazzaha anhu, dari apa-apa yang Allah sendiri mensucikannya darinya. Dari apa? Ya, dari keburukan, dari kekurangan, dari sifat aib, cacat, lemah dan semisalnya. Mensucikan darinya. Nafsahu atas dirinya, au nazzahahu anhu rasuluhu, atau yang disucikan darinya oleh Rasulnya SAW minal uyub, berupa aib. Uyub jamak dari aib, aibun. Jadi aib itu bahasa Arab. Sebenarnya ikhwan, banyak bahasa Indonesia itu ternyata serapan-serapan dari bahasa Arab. Seperti aib. Bahasa Arab, aibun. Semualah bahasa Arab, meja, kursi, meja enggak ya, kursi. Apalagi banyak musyawarah, dewan, rakyat, itu semuanya bahasa Arab. Bodoh bahasa Arab, dari Badui, bodoh. Khat tulistiwa, khat al-istiwa. Jadi khat tulistiwa. Isnin, Khamis, Sulasa, Arba, Khamis, Jumu'ah. Bahasa Arab semua. Untung enggak. Yesterday, Tuesday, Alhamdulillah. Saturday, Yomul Ahad, Yomul Isnin. Isnin itu 2. Yomul Sulasa 3.
Yaumul Arba'ah 4, Yaumul Khamis 5, yang semua dirubah oleh lidah Indonesia menjadi Selasa, Rabu, Kamis, ya. Malah Rebo kasan. Yaumul Jumu'ah, ini Jumu'ah pas bahasa Jawa. Jumu'ah. Itu sebenarnya Arabnya memang Jumu'ah. Arabnya juga. Tapi banyak. Minal uyubi wan naqais, dari aib dan kekurangan. Biduri tamsilin, dengan tanpa tamsil, sudah kita jelaskan tadi maknanya, yakni menyebutkan bentuk sifat dengan menyebutkan padanannya. Terus apa lagi? Wala tashbihin, dan tidak pula tashbih. Sebenarnya ungkapan tashbih jarang digunakan oleh para ulama. Ya. Tapi lebih afdal untuk menggunakan cukup tamsil saja. Ya. Tamsil dan ta'yif. Ya. Jadi tashbih itu sama dengan tamsil. Wa min ghairi tahrifin, dan juga dengan tanpa tahrif, wala ta'tilin, dan juga dengan tidak ta'til, mengingkari, wala ta'wilin, dan tidak pula takwil. Takwil sebenarnya tahrif cuma. Bedanya tahrif dengan takwil, ya. Kalau tahrif itu tidak ada yang baik. Kalau takwil ada yang baik. Karena takwil yang baik itu ya tafsir namanya. Makanya ungkapan tahrif itu lebih afdol dari ungkapan takwil. Jelas? Karena kalau tahrif itu sudah image-nya buruk cuma. Enggak ada tahrif yang baik, itu enggak ada. Tapi kalau takwil bisa buruk bisa baik image-nya itu. Seperti Nabi mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma alimhu tahrif atau takwil? Takwil. Ya Allah ajarkan Ibnu Abbas ini takwil. Karena makna takwil itu tafsir. Makanya tahrif itu adalah takwil tanpa tafsir, tafsir tanpa dalil. Tafsir tanpa dalil, ya tahrif artinya berarti. Tapi takwil dengan tafsir, takwil dengan dalil namanya takwil dengan dalil namanya tafsir. Takwil tanpa dalil namanya tahrif. Begitu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat, atau mendengar lagi Maha melihat. Laisa kamitslihi syai'un, antum penggal dulu ayat ini. Laisa kamitslihi syai'un, antum penggal, ini bantahan untuk kaum apa? Ayo, kan kita sebutkan orang dalam nama dan sifat, sesesatan mereka terbagi dua saja. Secara umum dulu. Nanti dirinci. Secara umum dua saja. Pertama kaum mu'attilah, kedua kaum musyabbihah. Sekarang laisa kamitslihi syai'un, ini bantahan kaum mu'attilah atau kaum musyabbihah? Enggak, jangan semuanya. Pilihan. Kaum musyabbihah. Dengan nama lain, siapa musyabbihah itu? Kaum yang melakukan tamsil atau kaum yang melakukan takyif. Lalu wa huwa samiul basir, ini aradtu ala man? Ini bantahan kepada siapa? Kaum, ya berarti tinggal satu lawannya, yaitu kaum mu'attilah. Mereka mengingkari, kenapa? Walau ini samiul basir, berarti ditetapkan, berarti dibantah oleh mereka. Terus orang yang menyerupakan dengan makhluk, ini loh dalilnya, laisa kamitslihi syai'. Baik, wa kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha, dan hanya milik Allah. Dari mana kata hanya milik Allah? Hanyanya dari mana ya Pak? Nah, perhatikan ayatnya, walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. La, li itu untuk istiqaq, kepemilikan Allah, dan li la istiqaq. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya dari mana makna hanya? Jadi pengkhususan hanya Allah saja. Yani terjemahnya begini kawan, hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, nama-nama yang paling indah. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Nah, sekarang kita terjemahkan hanya, dan memang harus begitu terjemahkannya. Dari mana kawan? Taqdimu ma haqqahu ta'khir. Antum tulis kaidahnya. Taqdimu ma
haqqut ta'khir, mendahulukan yang seharusnya diakhirkan, mendahulukan objek yang seharusnya diakhirkan. Seperti iyyaka na'budu, itu mendahulukan, yani taqdimu ma haqqut ta'khir, mendahulukan yang sebenarnya berhak untuk diakhirkan. Mana? Sebenarnya kalau susunannya itu asalnya itu al-asmaul husna lillah. Jelas. Na'budu iyyaka itu harusnya. Cuma didahulukan iyakanya, didahulukan lillahnya, objek ini dalam rangka untuk yani yufidu al-takhsis atau al-hasr, pembatasan, pengkhususan. Jelas? Jelas kan? Atau bingung? Ya, makanya belajar bahasa Arab, tahu kaidah-kaidahnya mana yang khusus. Baik, ana rasa cukup insyaallah ini yang bisa kita bahas. Insyaallah mungkin pertemuan besok terkait iman kepada malaikat, dan nanti akan ada tambahan pembahasan tentang kaidah-kaidah di dalam nama dan sifat Allah. Ini penting kita bahas kaidah, karena saya di sini tidak mendetail ketika membahas masalah nama dan sifat. Karena memang ini kitab yang singkat. Cuman poin penting yang akan kita kaji minggu depan atau bulan depan adalah terkait kaidah-kaidah di dalam nama dan sifat. Jelasnya? Baik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa? Hah? Oh, ada makan? Sholat dulu atau makan dulu? Kalau hidangan sudah siap, kaidahnya apa? Tapi dengan syarat jemaah, jangan kaidah langsung itu. Dengan syarat kalau perut lapar banget. Kalau tidak sebenarnya tidak apa-apa. Cuman terserah panitia kalau makan dulu ya. Hah? Oh, baik. Kalau gitu makan dulu. Baik. Saya ulang lagi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.